Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kumalasari. Saya perwakilan dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang alat tes RMIB. Sebelum menjelaskan alat tes tersebut, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama ada Ibnu Syahrul Mubarak, yang kedua ada Khalifatun Nur Hasanah, dan yang terakhir ada Muslimah. Pada slide pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh Khalifatun Nur Hasanah. Kepada Khalifatun Nur Hasanah, dipersilahkan. Sejarah alat tes RMIB. Rothwell-Miller Interest Blank atau RMIB merupakan tes yang disusun oleh Rothwell pertama kali pada tahun 1947. Pada saat itu, tes ini hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian, pada tahun 1958, tes ini diperluas lagi dari 9 jenis kategori menjadi 12 jenis kategori oleh Kenneth Miller. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur interest seseorang berdasarkan sikap seseorang pada suatu pekerjaan. Tes RMIB ini memiliki kekhususan yaitu lebih mudah dikerjakan oleh subjek. Tugas pengisian dari tes ini menimbulkan interest subjek dan juga kerjasama yang aktif. Juga skor dapat disusun dengan cepat, lebih cocok diberikan pada orang dewasa, dan juga hasil dari tes ini akan memperlihatkan pola interest dari subjek tersebut. Selanjutnya yaitu tugas tester dan juga observer. Seorang tester memiliki tugas untuk mengetahui kemampuan atau kapasitas objek melalui tes. Selain itu, sebelum tes berlangsung, tester juga harus memastikan seluruh keperluan tes terpenuhi dan dalam keadaan yang berfungsi, memastikan keadaan kondusif untuk melakukan tes, memastikan tidak ada yang akan mengganggu jalannya tes seperti peserta memiliki perlengkapan sendiri, dan juga memastikan peserta dalam keadaan yang rileks dan memastikan seluruh peserta telah hadir. Selanjutnya yaitu sebelum tes berlangsung, tester memiliki tugas untuk menjelaskan semua peraturan dalam tes tersebut, seperti lamanya tes, larangan, dan sebagainya. Menjelaskan cara mengerjakan tes sejelas-jelasnya dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh testi. Menjawab pertanyaan peserta secara singkat dan jelas. Dan setelah tes selesai, tester memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh peserta tidak ada yang masih mengerjakan tes tersebut. Tester juga memiliki tugas selalu menjunjung tinggi kode etik psikolog untuk tidak memanipulasi hasil tes tersebut. Waktu dan penyajian alat tes. Penyajian alat tes ini dapat dilakukan baik secara individual maupun klasikal. Kondisi lingkungan ketika mengisi alat tes ini diusahakan untuk senyaman mungkin bagi subjek. Untuk mengerjakan tes RMIB tidak ada batasan waktu, namun bisa diberikan gambaran bahwa biasanya orang mengerjakan dalam waktu 20 menit. Mengingat waktu tidak bersifat mengikat, maka testi masih diberi waktu bila ia mengerjakan lebih dari 20 menit. Untuk itu perlu diberikan catatan mengenai berapa lama ia mengerjakan tes. Untuk instruksinya, yang pertama membagikan belangko RMIB kepada subjek, kemudian subjek diminta untuk mengisi identitas dirinya pada lembar. Yang kedua, perlu dibedakan lembar yang diperuntukkan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menyampaikan instruksi berikut ini. Ada beberapa macam pekerjaan yang masuk ke dalam beberapa kategori. Pada setiap klaster ada 12 jenis pekerjaan ataupun aktivitas yang mungkin diminati atau disukai. Tugas dari peserta atau klien adalah cukup memberikan rating 1 hingga 12 pada masing-masing pekerjaan yang ada. Rating 1 untuk pekerjaan yang paling disukai, sedangkan rating 12 adalah pekerjaan yang paling tidak disukai. Rating disesuaikan dengan minat dan juga pandangan dari peserta atau klien dan tidak harus dilakukan secara berurutan. Setiap klaster akan memiliki angka 1 hingga 12 yang berhubungan dengan peringkat minat yang dimiliki. Selanjutnya menanyakan pada partisipan atau testi tentang 3 pekerjaan yang diminati dan disukainya pada lembar tersendiri.
Yang kelima, mengambil kembali belangko yang disampaikan, melakukan scoring, dan melakukan interpretasi. RMIB merupakan alat tes yang dinilai mampu untuk mengungkapkan minat dan kecenderungan rasa suka atau tidak suka akan suatu kegiatan ataupun pekerjaan yang dimiliki individu. Tes ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan bimbingan karir pada berbagai aktivitas tugas yang diberikan. RMIB memberikan kesempatan pada individu memberikan gambaran mengenai keinginan atau apa yang disukai individu berkaitan dengan pekerjaan ataupun aktivitas yang dijalaninya. Tes interventory RMIB tidak hanya banyak digunakan untuk melihat minat yang dimiliki seseorang, ia juga menggambarkan kecenderungan seberapa besar komitmen dan kemungkinan ia menunjukkan keterlibatan serta kemauan berkontribusi pada berbagai aktivitas yang dimaksud. Sebagai salah satu tes inventory yang secara khusus terfokus pada penilaian minat individu, alat tes ini berusaha untuk mengidentifikasi preferensi atau kecenderungan yang dimiliki seseorang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibnu. Jenis-jenis tes RMIB. Ada 12 jenis. Yang pertama outdoor, pekerjaan yang aktivitasnya di luar atau di lapangan terbuka. Contohnya petani, nelayan, dan supir. Kedua mekanikal, pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, alat-alat, dan daya mekanik. Contohnya insinyur sipil, tukang las, dan ahli kacamata. Ketiga, komputasional, pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Contohnya akuntan, kasir, dan petugas pajak. Keempat, ada scientific, pekerjaan yang dapat disebut sebagai keaktifan dalam hal analisa dan penyelidikan, eksperimen kimia, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Contohnya ilmuwan, ahli biologi, dan ahli astronomi. Kelima, personal kontak, pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain. Pada dasarnya adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan kontak dengan orang lain. Contohnya, sales asuransi, penyiar radio, dan petugas humas. Keenam, estetik, pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seni dan menciptakan sesuatu. Contohnya seniman, artis, dan arsitek. Ketujuh, literari, pekerjaan yang berhubungan dengan buku-buku, kegiatan membaca dan mengarang. Contohnya ada wartawan, pengarang, dan penulis skenario. Kedelapan, minat memainkan alat musik atau untuk mendengarkan orang lain bernyanyi atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Contohnya ada komponis, guru musik, dan musisi. Kesembilan, social service, minat terhadap kesejahteraan penduduk dengan keinginan untuk menolong dan membimbing atau menasihati tentang problem dan kesulitan mereka. Keinginan untuk mengerti orang lain dan mempunyai ide yang besar atau kuat tentang pelayanan. Contohnya guru SD, psikolog pendidikan, dan petugas kesejahteraan sosial. Kesepuluh, clerical, minat terhadap tugas-tugas rutin yang menuntut ketepatan dan ketelitian. Contohnya manajer bank, petugas arsip, dan petugas pengirim barang. Ke-11, praktikal, minat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang praktis, karya pertukangan, dan yang memerlukan keterampilan. Contohnya tukang kayu, ahli bangunan, dan ahli penata rambut. Ke-12, medikal, minat terhadap pengobatan, mengurangi akibat dari penyakit, penyembuhan, dan di dalam bidang medis, serta terhadap hal-hal biologis pada umumnya. Contohnya dokter, ahli bedah, dan dokter hewan.